Marshall Polen. Tama mendengar dua kata ini dan seluruh tubuhnya tercengang. Dalam ingatannya, dia memiliki 3 paman, paman tertuanya Marshall, paman keduanya Marco Polen, dan paman bungsunya Marvel. Selain itu, ada seorang kakak ipar bernama Teresa Polen. Faktanya, ketiga paman ini, serta saudara ipar, Tama hanya bertemu beberapa kali. Tapi alasan mengapa dia bisa mengingat nama mereka dengan sangat jelas adalah, seperti nama ibunya Sarah Polen. Semuanya terinspirasi dari sebuah tulisan klasik yang pernah ia baca. Meskipun dia tidak kuliah dengan baik, keluarganya memberinya inisiasi yang luar biasa sebelum dia berusia 8 tahun. Dia telah mempelajari karya-karya klasik di bawah bimbingan ibunya sejak dia masih muda, dan dia sudah lama akrab dengan sejarah dan puisi, jadi dia secara alami mengingat nama ketiga pamannya dan saudara iparnya dengan jelas. Dan dia tidak pernah bermimpi bahwa 099, yang baru saja diusir dari lapangan, adalah paman buyutnya sendiri. Tidak heran dia tampak lebih atau kurang akrab dengannya, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Bagaimanapun, pertemuannya sendiri dengannya terlalu sedikit, dan lebih dari 20 tahun telah berlalu. Penampilannya juga telah banyak berubah dari sebelumnya ketika dia berusia 20-an, jadi untuk sementara hanya tidak mengenalinya. Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, paman buyut sepertinya bukan miliknya. Ketika dia menawar pil peremajaan, kalau tidak, dia tidak akan memohon untuk mengambil pil peremajaan. Mungkinkah untuk kakek? Tapi, sebelum pelelangan, saya baru saja berbicara dengan Pak Carlen tentang kakek, dan Pak Carlen juga mengatakan dengan jelas bahwa kakek, untuk semua ini, selalu tidak percaya. Lalu untuk siapa dia menembakkan pil peremajaan ini? Tama langsung berpikir keras. Kemudian, dia tanpa sadar menatap Carlen, yang juga bingung. Carlen juga menebak keraguan di hati Tama dan berkata dengan cemberut, "Sejak ayah Nicholas meninggal, pada dasarnya aku tidak punya urusan dengan keluarga Polen, dan sekarang menghitung, ada lebih dari 40 tahun, tetapi dengan pemahaman saya tentang Nicholas, dia seharusnya tidak percaya pada sesuatu seperti pil peremajaan." Mendengar ini, Tama akhirnya mengerti bahwa Carlen tidak melihat paman buyutnya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak mengenalinya di pelelangan. Dan Sinta, yang ada di samping, baru saja melihat dengan jelas ekspresi Tama. Terkejut sesaat ketika dia mendengar dua kata, Marshall Polens. Selain itu, dia juga melihat dengan matanya sendiri, Tama dan Carlen tentang Marshall ini, sepertinya memiliki semacam kontak mata. Pada saat ini, dia langsung menyadari di dalam hatinya, Pak Renza dan Tuan Carlen, keduanya pasti memiliki semacam hubungan dengan keluarga Polen. Kalau tidak, Tuan Renza tidak akan pernah menunjukkan kengeriannya, dan mereka berdua tidak akan pernah melakukan kontak mata seperti itu. Pak Carlen tidak perlu menebak-nebak, karena dia hanya mengatakan itu. Dia tidak berhubungan dengan keluarga Polen sejak kematian ayah Nicholas. Pernyataan ini didorong ke belakang, yang berarti bahwa Pak Carlen memiliki persahabatan yang baik dengan keluarga Polen ketika ayah Nicholas masih hidup. Tapi Tuan Renza masih sangat muda dan telah tinggal di daratan. Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Polen peringkat kedua di Amerika Serikat? Memikirkan hal ini, Sinta tiba-tiba teringat hal lain. Putri keluarga Polen yang paling saya kagumi, Sarah, menikah jauh ke Indonesia dan turun ke keluarga Renza China saat itu, dan kemudian dia meninggal muda 20 tahun yang lalu. Dia hanya bisa bergumam dalam hatinya, sebuah keluarga, Sarah. Keluarga Renza, Mahe Renza, Renza Tama, Renza. Memikirkan hal ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya ngeri. Pada saat ini, dia akhirnya menebak semua identitas Tama. Jadi, dia bukan hanya Master Renza dari Jakarta yang terkenal, tapi juga putra dan cucu tertua dari keluarga Renza.
Tidak hanya itu, dia bahkan cucu tertua dari keluarga Polen. Dia satu-satunya putra idola hidupku, Sarah Polen. Legenda mengatakan bahwa Sarah, suaminya, dan putranya, semuanya tewas karena konspirasi. Tapi di luar dugaan, putra Sarah selamat. Pada saat ini, Sinta akhirnya mengerti bahwa dia, keluarga Nona Fei, dia pikir dia adalah sesuatu yang besar ketika dia tiba di Jakarta. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa di lanskap Jakarta ini, ada kepribadian yang nyata, seekor naga, Tama. Melihat melalui identitas Tama pada saat ini, seolah-olah Sinta telah mengambil jerami asli yang menyelamatkan hidupnya. Dia tiba-tiba berlutut lagi dan tersedak saat dia memohon, "Tuan Muda Renza, tolong bantu kakek saya dan bantu dia mengambil kembali kekuatan besar keluarga Fei." Ketika kata-kata Sinta keluar, Daron tertegun dan tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa Sinta memohon pada Tama untuk membantunya mengambil kembali kekuatan besar itu. Bagaimanapun, meskipun Tama memiliki pil peremajaan, bahkan jika dia memberikan pil peremajaan kepadanya, dia hanya akan bisa bertahan. Bertahan tidak sama dengan bisa mendapatkan kembali kekuatan besar keluarga Fei. Karena putra sulungnya sendiri telah bertindak untuk membasminya sampai ke akar-akarnya, dia tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Bahkan, dia mungkin tidak bisa kembali ke Amerika Serikat sama sekali. Alasannya adalah, begitu dia kembali ke negaranya, putra sulungnya pasti akan menganggapnya sebagai duri di sisinya, dan tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Di sisi lain, Carlen terkejut sekaligus senang. Terkejut bahwa Sinta dapat menembus identitas asli Tama. Kegembiraannya adalah dia benar-benar memohon pada orang yang tepat. Saat ini, selain Tama, tidak ada orang kedua yang memiliki kemampuan untuk membantu Daron mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fei. Tama juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa Sinta pintar, tetapi dia tidak menyangka Sinta begitu pintar. Pasti dia baru saja mendengar nama paman buyutnya. Dia tidak mengendalikan ekspresinya sekaligus dan ditangkap oleh Sinta. Hal baiknya adalah selain Carlen, itu adalah para prajurit front bencana alam di sekitarnya. Mereka semua tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Renza, jadi pernyataan Sinta tidak mengungkapkannya. Jadi, Tama juga tidak mau menyangkal. Lihat saja dia, dengan ringan berkata, "Maaf, bantuan ini tidak bisa saya berikan." Sinta, dengan tergesa-gesa, berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana bisa itu Tuan Muda Renza? Dengan kemampuanmu, kalau mau membantu pasti ada jalan, adapun syaratnya bisa terbuka saja. Aku percaya kakek itu pasti akan berjanji padamu." Daron tercengang tanpa kata-kata, menatap Sinta dan bertanya dengan suara lembut, "Sinta, kamu ini?" Tama melihat bahwa Sinta telah melihat melalui identitasnya, jadi dia berbicara kepada para prajurit front bencana alam di sekitarnya dan berkata, "Kalian pergi duluan." "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan Renza." Beberapa tentara segera berbalik dan berjalan keluar. Tama kemudian menatap Karl Yanuar dan menambahkan, "Tuan, tolong luangkan waktu sebentar untuk pergi." Karl Yanuar melirik Daron dan melihat bahwa Daron mengangguk, lalu dia melirik Tama dan berjalan keluar. Saat ini di ruangan itu, hanya Tama, Carlen, dan Daron, Sinta. Tama menatap Daron saat ini dan berkata dengan serius, "Pak Fei, saya adalah cucu pertama dari keluarga Renza Surabaya. Ibuku adalah putri tertua dari keluarga Polen, Sarah Polen, dan Marshall Polen yang bersaing denganmu barusan, adalah paman buyutku." Ketika Daron mendengar ini, seluruh rahangnya ternganga. Dia berkata dengan mata lebar dan wajah penuh ketakutan, Kamu adalah putra Sarah Polen? Bukankah keluarga Sarah sudah meninggal semua?" Tama menghela napas dan berkata dengan serius, "Orang tuaku meninggal, tapi aku selamat." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepadanya, "Alasan mengapa orang tua saya meninggal?"
Bolehkah saya bertanya apakah Anda mengetahui informasi orang dalam? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.